kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, mahasiswa pendidikan kimia PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2019 0103 0865. Saya guru di SMA Negeri 4 Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran saya untuk uji kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 di kelas 11 MIPA 1 dengan materi kesetimbangan kimia. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji. Terima kasih. Kita berdoa buat keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa ibu absen dulu ya semuanya. Aidil, Amalia, oke, Duya, hadir. Muhammad Fauzi, hadir. Yeni, oke, semuanya sudah hadir ya hari ini. Semuanya sehat kan? Oke, coba lihat di sekitarnya. Masih ada sampah atau tidak? Ruang kelasnya sudah bersih atau tidak? Bersih. Alat tulisnya sudah lengkap? Oke, hari ini sudah siap belajar? Siap. Oke, kalian sebelum ke sekolah pasti punya motivasi. Apa motivasinya? Pasti ingin lebih baik, ingin belajar, ingin lebih baik dari hari yang sebelumnya. Kita tidak perlu bersaing dengan orang lain, kita tidak perlu lebih baik dari orang lain. Tapi yang pertama kali kita harus lebih baik adalah lebih baik pada diri kita sendiri dari hari sebelumnya. Semua orang itu memiliki, mungkin kita satu kelas ini memiliki garis start yang sama, tapi belum tentu di finish yang sama ya. Jadi bersainglah untuk menjadi lebih baik dengan diri sendiri ya. Setelah itu nanti kita lihat yang mana kurangnya dari kita perbaiki. Oke, sebelum kita masuk materi, minggu lalu ibu bilang kita akan membahas materi tentang kesetimbangan kimia. Nah, sebelum materi kesetimbangan kimia, ibu mau mengulas materi minggu lalu dulu. Minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang laju reaksi. Ada yang tahu apa itu laju reaksi? Oke, Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. sudah benar. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Ingat, waktunya dalam detik. Selanjutnya, apalagi kita pelajari minggu lalu? Siapa yang bisa? Siapa angkat tangan? Oke, Putri. Molaritas atau konsentrasi adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan yang dilambangkan dengan huruf M. Oke, benar sekali Putri jawabannya. Molaritas, kita selain belajar tentang laju reaksi, kita belajar dengan molaritas. Molaritas itu adalah mol per volume dalam 1 liter yang dilambangkan dengan huruf M. Selanjutnya, setelah mempelajari tentang laju reaksi, tentang molaritas, rumus molaritas, setelah itu apa lagi?
Nah, dalam orde ada orde 1, ada orde 2, ada orde 3, ada orde setengah, dan ada orde 0. Oke, saya rasa kalian semua udah belajar ya tadi malam. Sementara materi yang minggu lalu semua masih ingat, semua bagus-bagus jawabannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, seperti minggu lalu yang Ibu sebutkan, hari ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia, materi terakhir di kelas 11 semester 1. Ya. Nah, sebelum kita kesetimbangan kimia, pernah lihat ini enggak? Pernah. Pernah lihat enggak? Semua pasti pernah, benar? Oke. Ada yang bisa satu orang menjelaskan bagaimana sih cara kerjanya? Atau apa yang kalian pikirkan setelah melihat video gambar ini? Siapa? Satu orang. Aidil. Oke, Aidil. Ibu izin menjawab. Ya, Saya akan mengambil contoh yaitu gambar pertama. Oke. Gambar pertama itu pernah digunakan pada zaman saya masih kecil, Bu. Nah, itu ada bebannya, misalnya untuk sebelah kiri itu beban yang sudah diatur, misalnya 1 kilo, 2 kilo, atau seterusnya. Kemudian untuk sebelah kanannya itu seperti beban dari bahannya, misalnya seperti bawang putih, bawang merah, atau segala lainnya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Timbangan ini biasa kita lihat di pasar. Mungkin di pasar-pasar tradisional saat ini masih ada beberapa pedagang yang menggunakan. Nah, kenapa hal ini Ibu sambungkan dengan materi kesetimbangan kimia? Nah, untuk setimbang, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, ya kan? Kalau mau beli bawang 1 kilo, berarti di sini bawangnya kan? Berarti beban di sebelah kirinya juga harus 1 kilo. Kalau nggak sampai 1 kilo, apa yang terjadi? Tidak seimbang, benar sekali, tidak seimbang. Nah, maka dari itu begitu pun juga dengan kimia. Dalam reaksi kimia kita harus ada keseimbangan antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini seperti ini gambar kedua. Kalau dia tidak seimbang, yang kiri turun, yang kanan naik. Nah, kalau yang di sebelah kanan timbangannya sudah stabil. Kenapa? Karena kiri kanannya udah sama. Jadi begitupun dalam keseimbangan kimia. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nah di sini Ibu menggunakan problem based learning dengan pendekatan saintifik yang Ibu harapkan dari kalian setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan konsep keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia itu ada reversible dan irreversible. Yang kedua, mendeskripsikan keseimbangan kimia dinamis dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga itu kalian nanti harus bisa mendeskripsikan perbedaan heterogen dan keseimbangan homogen. Oke, nah untuk ini kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari itu keseimbangan itu juga ada, ya kan? Begitu juga dalam kimia. Jadi nanti Ibu harapkan kalian bisa mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Ibu akan memberikan sebuah video, nanti akan berhubungan dengan akan yang kalian jawab di LKPD. Perhatikan baik. Oke, kita akan memasuki materi keseimbangan kimia. Nah, sebelumnya kalian perhatikan video pembelajaran ini. Perhatikan baik-baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya atau punya pendapat. Setelah ini, Ibu akan buka. Oke, perhatikan videonya baik-baik. Reaksi pemanasan tembaga sulfat dan hidrat. Pada percobaan ini, kita ambil 1 sendok tembaga sulfat tetahidrat, kita masukkan tabung reaksi, kemudian kita panaskan. Tembaga sulfat tetahidrat atau CuSO45H2O senyawa yang mempunyai warna biru. Pada percobaan ini, pengamatan yang dihasilkan adalah ada uap air yang dihasilkan dan kristal CuSO45H2O yang semula warnanya
berubah warnanya menjadi putih. Maka pada reaksi ini produk yang dihasilkan adalah CuSO4 berwarna putih dan gas H2O. Kemudian kita mencoba mereaksikan kembali produk yang dihasilkan yaitu CuSO4 yang berwarna putih dengan air, ditetesi dengan air. Ternyata CuSO4-nya yang tadinya berwarna putih kembali menjadi berwarna biru. Maka ini berarti CuSO4 5H. Oke, nah dari reaksi tadi ada yang punya pendapat atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Aidil. Pada reaksi sebelumnya kan pada zat itu berwarna biru, setelah dipanaskan oleh uap berubah menjadi putih. Kenapa pada dicampurkan oleh air warnanya menjadi biru kembali? Itu pengaruh apa yang terjadi pada reaksi tersebut? Ya, terima kasih. Kenapa CuSO4 setelah dipanaskan yang awalnya berwarna biru berubah menjadi warna putih? Nah, ketika CuSO4-nya ditetesi air lagi, dia berubah menjadi warna biru. Apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kita menjawab pertanyaan Aidil, kita kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, silakan kembali ke dalam, duduk dalam kelompok. Oke, semua sudah duduk dalam kelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Diskusikan masing-masing, berbagi tugas ya. Aku ambil bagian nomor 2. Oke. Ya, kita menjaga event. Hei. Mana? 1, 2, 3. Oke, ngobrol. Ya, oke, boleh nyarinya dari Google, boleh silakan. Apa itu tanda? Depresi ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, sudah? Sudah paham? Bisa nggak? Tinggal mencari yang jawaban dari nomor 5 sama 6. Oke, sudah pada tugas ya. Paham nggak maksudnya pertanyaannya? Ya, oke. Bisa? Nah, ini kan supaya keseimbangan apakah
kamu nanti? Gimana? Kan misalnya mereka presentasi. Nah, itu yang sedang kamu. Ayo, Bu. Gitu. Ya. Menurut di buku ya. Oke. Oke, kamu sama sendiri. Kita lihat Jadi reaksi reversi. reaksinya reversibel itu jadi dua. Aku juga Di mana mendapat reaksi? Dari ini tadi. Yang nanti ada di buku sedang. Berarti semuanya ada di buku ya. Tinggal kita cari aja. Di buku ini. Benar. 100%. Benar. Aku memahami. Sangat memahami sekali Saya ya. membagi sekali kalau mudah. Oke, sudah semuanya kelompok-kelompoknya? Oke, sekarang kita presentasi dulu. Kita mulai dari kelompoknya, kelompok 1. Dimulai dari kelompoknya Iis. Siapa yang akan menjawab Iis? Oke, kita mulai dari kelompok 1 yang akan dipresentasikan oleh Iis. Yang kelompok lain perhatikan jika ada yang kurang pas bisa nanti kita sanggah. Ya, oke untuk Iis dipersilakan. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami dalam LKPD. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1. Tuliskan reaksi perubahan warna yang terjadi pada yang pertama itu ada CuSO45H2O. Nah, jadi CuSO45H2O ini bersifat solid dan berwarna biru. Setelah dipanaskan, itu reaksinya akan berubah menjadi CuSO45H2O dan itu berubah menjadi warna putih. Yang kedua, yaitu ada CuSO4 yang ditetesi air. Jadi CuSO45H2O ini yang berwarna putih awalnya setelah diteteskan air akan menjadi berwarna biru dan hasilnya yaitu CuSO45H2O. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian nomor 2 nya. Silakan Rian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan reaksi reversible dan irreversible beserta dengan ciri-cirinya. Reaksi reversible merupakan reaksi yang dapat balik atau reaksi dua arah yang ditandai dengan tanda panah dua arah bolak-balik. Ciri-ciri dari reaksi reversible atau dua arah atau dapat balik yaitu yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua arah panah dengan arah yang berlawanan. Yang kedua yaitu reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Yang ketiga yaitu reaksi searah ke arah produk disebut reaksi maju dan reaksi ke arah reaktan disebut dengan reaksi balik. Yang berikutnya yaitu reaksi irreversible, yaitu reaksi yang tidak dapat balik atau reaksi searah yang ditandai dengan panah searah. Ciri-ciri dari reaksi irreversible atau searah atau tidak dapat balik yaitu persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau kanan. Yang kedua yaitu reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis.
Yang ketiga yaitu produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Dan yang terakhir, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Sekian mengenai reaksi reversible dan irreversible. Selanjutnya saya kembalikan ke Iis. Terima kasih. Jadi selanjutnya ada nomor 3. Berikan masing-masing 3 contoh yang termasuk reaksi reversible dan irreversible dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama ini ada reaksi irreversible. Seperti yang dijelaskan Rian tadi, reaksi irreversible itu kan yang tidak dapat kembali menjadi reaktan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu nasi membusuk. Nasi membusuk itu kan tidak dapat menjadi nasi kembali yang seperti biasa. Terus yang kedua yaitu kayu terbakar. Nah, kayu terbakar juga kan pasti hasilnya jadi kayak abu-abu gitu, kayak serpihan-serpihan kayunya doang, tidak bisa menjadi kayu kembali. Reaksi pembakaran bensin juga seperti itu, tidak bisa menjadi bensin kembali. Sedangkan yang kedua yaitu contoh reaksi reversible dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Dian juga jelaskan tadi. Reaksi reversible ini kan bisa kembali menjadi reaktan. Contohnya yaitu es mencair. Jadi kan es ketika mencair itu kan menjadi air, dan air ketika membeku itu bisa kembali menjadi es. Yang kedua yaitu siklus air. Contohnya dari penguapan, terus kondensasi di awan dan turun hujan, dan itu akan terus berulang-ulang. Yang ketiga yaitu lilin meleleh. Lilin ketika dipanaskan kan akan meleleh, namun itu akan kembali menjadi padat juga lagi, kembali menjadi lilin seperti biasa. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 penyajian presentasinya bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok mana lagi? Kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompoknya Leontin. Selamat pagi, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, selanjutnya adalah nomor 4 dari video yang kalian saksikan pada pembelajaran, termasuk reaksi apakah CuSO4 5H2O. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, reaksi CuSO4 5H2O termasuk reaksi irreversible atau reaksi dapat balik atau reaksi dua arah. Karena pada video itu menjelaskan awal reaksi CuSO4 5H2O berwarna biru, lalu terurai menjadi CuSO4 dan H2O, lalu CuSO4 berubah menjadi warna putih. Lalu ketika reaksi tersebut diatasi oleh cairan H2O menjadi warna biru lagi karena reaksinya kembali menjadi CuSO4 5H2O, malah kembali menjadi warna biru. Selanjutnya nomor 5, jelaskan mengapa keseimbangan kimia disebut keseimbangan dinamis. Berdasarkan hasil diskusi kami, karena ketika reaksi, pembentukan produk dari reaksi kebalikannya yang terjadi berkelanjutan tanpa perubahan konsentrasi. Selanjutnya yang terakhir, termasuk reaksi keseimbangan apakah reaksi CuSO4 5H2O. Nah, jadi di hasil diskusi kami, keseimbangan ini termasuk dalam keseimbangan heterogen karena terdapat dua fase, yaitu fase solid dan fase gas. Nah, berdasarkan dari pengertian sendiri, keseimbangan heterogen adalah keseimbangan kimia yang melibatkan lebih dari satu fase. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas penjelasannya. Nah, sudah cukup baik, kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 3. Oke, sudah tadi kelompok-kelompoknya masing-masing menjelaskan. Ada dari kelompok lain yang merasa jawabannya kurang pas dari kelompoknya. Ada yang ingin menyangga? Oke, dari kelompok 4, siapa? Ordinario. Apa Ordinario? Tadi saya mendengar di nomor 4 bahwa CuSO4 5H2O merupakan reaksi irreversible. Tetapi di buku ini menjelaskan bahwa reaksi dua arah itu bukan reaksi irreversible, melainkan reaksi reversible, bukan irreversible. Oke, nah dari kelompok 4 dari Ordinario mengatakan bahwa dari kelompoknya Leontin tadi itu harusnya reversible, bukan irreversible. Nah, mungkin ingat kembali, irreversible itu dia tidak dapat balik, dia cuma satu arah, ya.
Nah, kalau reversible dia dua arah, ditandai adanya panah ke kanan dan tanda panah ke kiri. Oke, untuk semua jawaban dari kelompok-kelompoknya sudah puas? Sudah, oke. Untuk yang jawabannya merasa ada salah, silahkan perbaiki dulu. Silahkan perbaiki dulu untuk kelompok 3 ya. Tadi semua kelompok menjawab pertanyaan ada di LKPD dan semua sudah menjawab dengan baik sekali. Nah, untuk keseimbangan kimia itu terdapat dua reaksi. Yang pertama tadi adalah reaksi irreversible dan reaksi reversible. Di mana reaksi reversible itu reaksi yang tidak dapat balik, dia hanya ke satu arah saja, dia hanya ke kanan saja reaksinya. Sementara untuk reaksi reversible dia terdapat reaksi dua arah, dia bisa ke reaktan, dia bisa kembali dari reaktan ke produk, dia bisa kembali dari produk menjadi reaktan. Jadi ada arah tanda ke kanan dan arah tanda ke kiri. Nah, dari reaksi reversible dan reaksi irreversible keseimbangan kimia terdapat keseimbangan dinamis. Apa itu keseimbangan dinamis? Keseimbangan dinamis adalah keseimbangan reaksi yang terjadi dengan laju yang sama dengan tidak merubah konsentrasi. Selanjutnya ada kita sebut dengan reaksi keseimbangan heterogen dan keseimbangan homogen. Nah, keseimbangan heterogen dan homogen ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah dari fase zatnya atau wujud zatnya, di mana kita lihat pada tanda bawah pada suatu unsur atau senyawanya. Seperti di sini. Sini ada kan fase S, fase gas. Nah, ini dia yang akan kita perhatikan untuk menentukan heterogen dan homogen. Keseimbangan heterogen, keseimbangan yang lebih dari satu fase. Yang kedua, keseimbangan homogen adalah keseimbangan yang hanya terdapat pada satu fase. Kalau solid, solid semua. Kalau gas, gas semua. Ya, oke. Nah, selanjutnya Ibu kembali ke pertanyaan ID. Ya, kenapa ketika CuSO4 5H2O dipanaskan menjadi putih, ya kan? Tapi ketika ditetesi air dia kembali biru. Nah, disinilah keseimbangan kimia terjadi. Nah, ketika dipanaskan dia berubah kembali menjadi kristal-kristal. Jadi istilahnya seperti warnanya itu yang menguap. Nah, ketika ditetesi air lagi itu adalah pengaruh dari H2O-nya yang mengubah kristalnya kembali menjadi warna biru. Nah, di sini kita lihat keseimbangannya. Dari awalnya biru menjadi putih. Ketika ditambah H2O yang putih menjadi biru. Jadi istilahnya ketika dia berubah dia kembali sama tadi hal-hal yang disebutkan dalam keseimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi reversible itu contohnya nasi membusuk. Nasi membusuk dia tidak bisa jadi nasi lagi, ya kan? Sama seperti halnya kalau buah busuk udah nggak ada yang makan lagi, ya kan? Dia tidak bisa kembali. Itu reaksi reversible yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk reversible yang hasilnya aja, bagaimana kalau lilin dipanaskan? Awalnya lilinnya padat, nanti dia memang mencair, tapi kembali menjadi padat. Es membeku, awalnya sebelum menjadi es dia cuma air dalam bentuk cairan. Dengan suhu di bawah 0 derajat dia berubah menjadi padatan. Tapi jika kembali ke dalam suhu ruang dia kembali menjadi cair. Oke, sampai di sini paham mengenai keseimbangan kimia? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke penutup, yaitu kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang bisa pertama kali membuat kesimpulan? Oke, Rian. Oke, baik. Berdasarkan sifat berlangsungnya reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu reaksi irreversible dan reaksi reversible. Reaksi irreversible adalah reaksi satu arah atau reaksi yang tidak dapat dibalik ditandai dengan satu arah panah ke arah produk atau arah ke kanan. Reaksi reversible merupakan reaksi dua arah atau reaksi yang dapat balik
yang ditandai dengan dua anak panah yang berlawanan. Baik, ya. Oke, terima kasih Rian, bagus sekali. Selanjutnya, siapa yang bisa membuat kesimpulan kedua? Oke, Putri silahkan. Dari video yang ditampilkan, yang dapat saya simpulkan adalah reaksi CuSO4.5H2O itu merupakan reaksi reversibel. Oke, termasuk reaksi reversibel. Terima kasih benar sekali Putri. Siapa lagi? Oke, silakan Aidil untuk kesimpulan yang ketiga. Oke, ini saya akan menyimpulkan pada pembelajaran pada hari ini yang merupakan kesimpulan ketiga. Reaksi keseimbangan dapat dikatakan atau disebut dengan reaksi keseimbangan dinamis. Apabila reaksi pembentukan produk atau sebaliknya terjadi secara berkelanjutan tanpa mengubah konsentrasi. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih benar sekali Aidil. Selanjutnya yang terakhir siapa mau kesimpulan? Oke, ini silakan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari saya, yaitu keseimbangan kimia itu kan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah keseimbangan heterogen. Jadi keseimbangan heterogen itu adalah keseimbangan kimia yang melibatkan lebih dari satu wujud zat. Sedangkan keseimbangan homogen adalah keseimbangan yang hanya melibatkan satu zat saja. Nah, seperti video pembelajaran tadi, yaitu CuSO4.5H2O itu merupakan keseimbangan heterogen dikarenakan memiliki atau melibatkan dua wujud zat, yaitu solid dan juga gas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Bagus sekali semua jawabannya, sudah bisa memahami semua garis besar pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan membuat evaluasi, tapi dia dalam bentuk permainan kahor. Pasti kalian sudah pernah memainkannya kan? Oke, sekarang kita mulai masuk dulu dengan pin 569810. Oke, masuk. Nanti 3 besar dapat hadiah dari Ibu, ya. Oke, jadi silakan masuk. ID sudah masuk. Satria Dinda, oke, Liontin. Iis, Dapet ya. Jadi asli dong. Yang Isu, Fatur. Oke, sudah masuk semua? Bisa kita mulai. Ingat ya, yang digunakan ini kecepatan tangan juga sama kalian berpikir. Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3. Soal yang pertama. 3, 2, 1. Lihat gambarnya. Masuk ke reaksi kimia apa? Ayo, 13, 12. Ayo, 8. Yang kedua ini siapa? Oh, yang pertama siapa ya?
belajar, dalam diskusi pun antara teman sudah ada komunikasi yang baik. Ibu harapkan pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Nah, untuk permainan kahot tadi, jangan mudah menyerah ya. Oke, yang kalah itu tidak masalah, nggak selamanya akan kalah, ya kan? Ibu ucapkan terima kasih untuk permainan tadi dan sudah aktifnya kalian untuk belajar hari ini dari mengingat materi yang lalu.